Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kemungkaran dibiarkan merajalela, maka bencana akan menimpa siapa saja, termasuk menimpa orang-orang yang baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Dan adalah kalian takut kepada adanya fitnah, bencana, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja, orang-orang zalim saja di antara kalian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa siksaan Allah itu sangat keras, ya. Di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan mengenai ayat ini. Wahdharu ayyuhal mu'minun. Hendaklah kalian hati-hati, waspada, wahai orang-orang yang beriman. Ikhtibaron wa mihnatan. Adanya cobaan dan malapetaka, bencana. Yu'ammu bihal musi'u wa ghairuhu. Yang tidak hanya menimpa, ya, tidak hanya ditimpakan dengannya orang-orang yang buruk, orang-orang yang berbuat jahat dan lain-lain. Ya, la yukhassu biha ahlul ma'asi, yang tidak dikhususkan untuk orang-orang yang berbuat maksiat. Wala man basyara dzamba, ya, tidak hanya untuk orang-orang yang melakukan dosa. Bal akan tetapi tusibus solihina ma'hum, akan menimpa orang-orang soleh yang ada bersama mereka. Idza qadaru ala ingkari zulmi, apabila orang-orang yang soleh tersebut sanggup untuk mengingkari kezaliman, tetapi walam yungkiruhu, tetapi mereka tidak mengingkarinya. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah syadidul iqab, sangat keras siksanya, liman khalafa amrahu wa nahyahu, bagi orang yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah dan larangannya. Di dalam tafsir Taisirul Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Manan, Syekh As-Sa'di menjelaskan, wattaqu, dan takutlah kalian, fitnatan, adanya sebuah fitnah atau bencana, la tusibanna, yang benar-benar tidak hanya menimpa alladzina zalamu minkum khassah, orang-orang yang zalim saja di antara kalian, bal bahkan tetapi tusibu, yang bisa menimpa fa'ila zulmi, orang-orang yang berbuat kezaliman, ya, wa ghairahu, dan lain-lain. Wa dzalika, dan hal itu bisa terjadi idza dzahara az-zulmu,
ketika kezaliman itu sudah merajalela, falam yughayyir, tetapi orang-orang baik tidak mau merubahnya, tidak mau melakukan perubahan kezaliman yang sudah zuhir, yang sudah merajalela itu. Fa inna uqubatahu, karena bencananya, siksanya daripada kezaliman itu ta'ummul fa'ila wa ghairahu. Itu bisa menimpa orang-orang yang melakukan dan orang yang lain yang tidak melakukan, semua kena. Wa taqwa hadhil fitnati, dan ketakutan terhadap bencana ini, caranya takut adalah bin nahyi anil mungkar, dengan cara kita melarang, mencegah kemungkaran. Wa qam'i al-syarri wal fasad, bagaimana ditekan orang-orang yang berbuat jahat dan orang-orang yang berbuat kerusakan, dipreser, ya. Wa alla yumakkinu minal ma'asi wa dzulmi, dan agar supaya mereka tidak melakukan kemaksiatan dan kezaliman, mahma amkana, sedapat mungkin, ya. Bagaimana caranya? Kemudian di dalam Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir oleh Abu Bakar Al-Jazairi dijelaskan seperti ini, ya. Wataku, hendaklah kalian takut, fitnatan, ya, bencana, la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, ya. Ini adalah merupakan, ya, takdzirun akhirun azimun, peringatan yang besar yang lain lil mukminin, yang disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Min ayat ruku ta'atallah wa rasulih, jangan sampai mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wa yatruku al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan mereka meninggalkan untuk amar ma'ruf, mengajak kepada yang baik-baik, wan nahyi 'anil munkar, ya, dan mencegah kepada kemungkaran. Fayantashiru syarr, sehingga yang terjadi itu adalah kejahatan. Wa ya'ummu al-fasad, sehingga kerusakan itu merajalela. Wa yanzilul bala, dan kemudian akhirnya turunlah bencana. Fa ya'ummu sholiha wat tholiha, akhirnya bencana itu tidak hanya menimpa orang soleh saja, tidak hanya orang yang toleh saja, tapi juga menimpa orang soleh maupun orang toleh, orang baik maupun orang buruk, semuanya kena, ya. Wal bara wal fajiro, ya, orang yang durhaka maupun orang yang baik kena semua. Wal zolima wal adil, orang yang adil maupun orang yang zalim kena semua, ya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras, amat keras siksanya. Bahwa taqidun litakdzir, ini ayatnya, potongan lanjutan ayat merupakan penegasan, penekanan untuk waspada dan hati-hati. Bikaunihi ta'ala, bahwasanya Allah, keberadaan Allah Ta'ala itu idza aqaba, kalau Allah sudah marah kemudian menyiksa umatnya, bidzambi, dikarenakan dosa, wal maksiati, dan maksiat, fa'aqabahu, ya, maka Allah menimpakan kepadanya, ya, qasun syadidun, akan menimpa kepadanya qasun syadidun, ya, musibah yang keras, la yutaqu, ya,
Oh ya, ini apabila ya, Allah sudah menyiksa dosa dan kemaksiatan, fa'iqabuhu qasin sadidun, ya keras dan keras, la yutaqu, ya tidak sanggup kita untuk menerimanya, ya. Falyahdhar al-mu'minun dzalika, maka orang-orang beriman hendaklah hati-hati dengan itu, waspada, ya. Caranya gimana? Biluzumi ta'atillahi wa rasulih, ya kita harus tetap mentaati Allah dan Rasulnya. Ketika kita nggak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka bencana itu akan menimpa dan kita nggak sanggup karena saking kerasnya bencana itu. Jadi di sini bisa diambil pelajaran bahwa di samping kita punya kewajiban untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, kita juga punya kewajiban untuk menjaga diri kita dari siksaan yang ketika datang tidak hanya menimpa secara khusus orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang melanggar saja, dan orang-orang yang enggan memperkenankan seruan Rasul di antara kita, tetapi juga akan menimpa siapa saja yang membiarkan kemungkaran merajalela, membiarkan orang-orang berbuat dosa yang merusak ketatanan masyarakat, ya. Karenanya kita wajib menjauhi sikap enggan berjihad di jalan Allah. Kita wajib untuk menghindari perpecahan dan malas melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, itu kita hindari. Karenanya akibat buruk dosa dan dosa serta kemungkaran itu akan menimpa semua orang. Tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat jahat saja, tapi semuanya kena, ya. Nah, di antara bentuk bencana yang akan menimpa semua orang, semua pihak, baik yang terlibat langsung dalam dosa atau tidak, adalah misalnya akan terjadi kekacauan dalam masyarakat, kegelisahan dalam masyarakat, dan hilang rasa aman, ya, serta penindasan atau wabah seperti sekarang terjadi wabah corona dan lain-lain. Nah, ini semoga bisa kita terus, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi ini juga salah satu bentuk yang menyampaikan, walaupun satu ayat ini juga dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga ini mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukron jazilan, ya, atas segala kekurangan dan keliru mohon diingatkan, diluruskan, dan diberikan teguran, dan ada salahnya saya mohon ampun kepada Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.